Selamat datang di podcast Santai Sampai Lupa. Kali ini kita bahas topik yang gak cuma penting tapi juga relevan banget buat kita semua. Yap, kita mau bahas tentang diet. Siapa nih yang pengen tampil lebih fit, lebih sehat, tapi bingung caranya gimana? Tenang, aku gak sendirian. Ada narasumber spesial yang ahli banget di bidang ini. Langsung aja kita sambut Dr. Riris, Dr. Gizi Klinis. Halo dok. Halo semuanya, seneng banget nih bisa ikut ngobrol di sini. Topik kita kali ini seru banget ya. Diet itu memang sering jadi perbincangan, apalagi di kalangan anak muda. Bener dong, karena sekarang tuh banyak banget yang dia cuma udah info dari media sosial, terus malah salah langkah. Semoga obrolan kita kali ini bisa kasih pencerahan ya. Pastinya. Jadi, buat kalian yang pengen diet atau lagi diet tapi bingung, stay tune ya di video ini karena kita akan membahas secara tuntas. Oke, biar nggak salah paham dari awal, sebenarnya diet itu apa sih dok? Jadi, diet itu adalah pengaturan pola makan yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita, bukan cuma menurunkan berat badan. Ada diet yang untuk menjaga kesehatan, meningkatkan massa otot, atau mengontrol kondisi tertentu seperti diabetes contohnya. Wah, jadi diet itu nggak melulu soal kurus ya dok? Nah, bener banget, tapi memang ada kesalahpahaman besar di masyarakat. Banyak yang menganggap diet itu artinya mengurangi makan, bahkan nggak makan sama sekali. Padahal pola makan yang salah justru bikin tubuh kita nggak sehat. Oh, jadi inti diet itu menyeimbangkan kebutuhan tubuh kita ya, bukan cuma soal porsi kecil atau kalori rendah. Nah, bener banget. Diet yang baik itu harus memenuhi kebutuhan gizi tubuh, supaya kita tuh tetap bugar dan gak gampang sakit. Nah, sekarang kita bahas nih dok, kesalahan apa aja sih yang sering banget dilakukan anak muda saat diet? Kesalahan pertama, itu tuh skip makan. Contohnya, banyak yang sengaja nggak sarapan. Padahal sarapan itu penting banget untuk memberi energi di pagi hari dan menjaga metabolisme tubuh kita supaya tetap stabil. Aku juga dulu sering tuh dok, kirain kalau nggak sarapan bisa lebih cepet kurus. Itu mitos yang sering banget nih dipercayai. Padahal faktanya, orang yang nggak sarapan cenderung ngemil lebih banyak di siang hari. Karena tubuh mereka tuh membutuhkan energi. Akhirnya asupan kalorinya malah lebih besar daripada kita sarapan. Wah, noted banget nih. Terus kesalahan lain apa sih dok yang sering banget dilakukan anak muda kalau diet? Kesalahan kedua, kita tuh terlalu fokus pada satu jenis makanan. Misalkan cuman makan protein aja atau menghilangkan karbohidrat. Padahal tubuh kita itu membutuhkan semua nutrisi untuk tubuh kita tuh supaya berfungsi dengan baik. Jadi karbohidrat itu nggak selalu jadi musuh ya dok? Nah, bener banget. Karbohidrat adalah sumber energi utama. Yang perlu dilakukan adalah memilih karbohidrat kompleks seperti nasi, ubi, atau oatmeal, bukan karbohidrat sederhana seperti roti putih atau makanan manis. Oke, sekarang kita masuk ke solusi. Kalau ada yang pengen mulai diet, apa sih langkah pertamanya dok? Untuk langkah pertama, itu kita harus mengenali kebutuhan kalori harian kita. Setiap orang pasti punya kebutuhan kalori yang berbeda-beda, tergantung jenis usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, atau tujuan dietnya. Nah, kita tuh bisa pakai aplikasi penghitungan kalori untuk membantu mengetahui angka kasarnya kalori kita tuh butuhnya seberapa gitu. Jadi kita nggak bisa asal ngurangin makan ya dok? Iya benar, setelah tahu kebutuhan kalori, atur pola makanmu dengan seimbang. Di setiap piring makan, idealnya tuh ada 50% nasi dan sayur, 25% protein, dan 25% karbohidrat. Kalau soal jam makan gimana dok? Banyak yang bilang harus makan setiap 3 jam sekali. Nah, kalau itu tergantung orangnya. Kamu tahu, kalau kita nyaman makan besar 3 kali sehari tanpa ngemil, nggak masalah. Tapi kalau kamu cepet lapar, boleh ngemil di antara waktu makan asal cemilannya sehat. Ngomongin soal camilan dok, anak muda tuh sering banget ngemil. Ada nggak sih tips buat ngemil sehat gitu dok? Tentu, pilihlah cemilan yang kaya serat atau protein karena itu bikin kamu tuh kenyang lebih lama. Misalkan buah potong, yogurt tanpa gula, atau kacang-kacangan seperti almond. Kalau gorengan gimana dok? Sebisa mungkin kita tuh menghindari gorengan karena kalorinya tinggi tapi nutrisinya rendah. Kalau memang ingin sekali-sekali boleh, tapi jangan terlalu sering. Jadi ngemil itu sebenarnya boleh ya, asal nggak berlebihan dan pilih yang sehat. Betul kan dok?
Tepat sekali. Ingat ya, ngemil itu tujuannya untuk menahan lapar di antara waktu makan, bukan untuk mengganti makan besar. Sekarang kita bahas soal minum air putih, Dok. Kadang kita tuh lupa minum, apalagi kalau lagi sibuk. Tipsnya gimana sih, Dok, biar kita tuh jadi sering minum air putih gitu? Biasakan kita tuh minum minimal 8 gelas sehari. Kalau sering lupa, coba pakai botol minuman yang ada tanda ukuran atau pasang alarm sebagai pengingat. Kalau minuman manis seperti boba atau soda bisa nggak, Dok, buat ganti air putih? Sebenarnya nggak bisa ya. Minuman manis itu biasanya tinggi gula dan bikin kamu cepat haus lagi. Lebih baik tetap pilih air putih atau kalau bosan kamu bisa tambahkan potongan lemon atau mint untuk rasanya lebih segar. Nggak kerasa ya, kita udah berada di penghujung acara nih, Dok. Dari dokter sendiri ada pesan penting buat teman-teman yang mau mulai diet nggak nih? Kita tuh nggak boleh tergoda dengan hasil instan. Diet yang sehat itu bertahap dan butuh konsisten. Fokus pada kesehatan jangka panjang, bukan cuman angka yang ada di timbangan kita aja ya. Wah, setuju banget. Jadi teman-teman, diet itu bukan soal cepet-cepetan, tapi gimana caranya buat tubuh kita tuh tetap sehat dan kuat ya. Nah, bener banget. Kalau bingung, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter atau ahli gizi supaya diet kita tuh terarah. Terima kasih banyak ya Dokter Iris buat ilmunya hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat buat yang dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.